Apa definisi iman, apa pengertian iman, apa itu iman dunamis yang kita pelajari dari Ibrani 11, yaitu hidup dan berjalan dalam iman adalah totalitas penyerahan diri. Karena percaya Tuhan dan firman-Nya, percaya pada siapa Dia dan janjinya, dan memilih untuk mengalami semua yang terbaik dari Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Apa yang kita pelajari dari Ibrani 11 mengenai para saksi iman? Mereka percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya sekalipun mereka mengalami keadaan-keadaan yang sulit, sukar, keadaan-keadaan yang buruk, mereka percaya bahwa Tuhan turut bekerja di sana. Ada kebaikan di balik semua itu. Contoh Yusuf misalnya. Mereka percaya itu bahwa Tuhan punya rencana masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Nah, inilah iman yang kita pelajari dari Ibrani 11. Percaya sejati itu bukanlah orang-orang yang memanfaatkan dan memanipulasi Tuhan, tapi adalah orang-orang yang mau memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Wow. Mereka percaya kepada Tuhan bukan karena Tuhan sanggup menolong mereka. Mereka mengenal Tuhan dan tetap percaya dan tidak akan menyembah ilah lain, sekalipun Tuhan tidak melepaskan mereka. Daniel 3:17-18. Mereka percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup mereka, dan jika Tuhan menguji mereka, maka mereka akan timbul sebagai emas. Ayub 23:10. Great. Wow. Oke, mari kita perhatikan pelajaran penting ini dari Ibrani 11 ya, di slide ini. Coba kita refleksi dengan kehidupan iman kita. Apakah saya orang yang memanfaatkan dan memanipulasi Tuhan demi kepentingan, tujuan, dan keinginanku? Atau saya orang yang mau memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan? Tetap percaya, tidak menyembah Allah lain sekalipun Tuhan tidak melepaskan. Bagaimana dengan attitude iman kita, saudara? Bagaimana dengan sikap iman kita? Tetap percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Jika Tuhan menguji aku akan timbul sebagai emas. Bagaimana sikap iman kita? Para saksi iman bukanlah tipe orang yang cengeng, manja, dan menyukai kenyamanan. Sebaliknya mereka adalah orang-orang yang terlebih suka bermegah dalam kelemahan. 2 Korintus 12:9. Bagi mereka penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan mereka dapatkan. Roma 8:18, 2 Korintus 4:16. Wah, bagian ini mari kita evaluasi ya. Apakah saya tipe seperti ini atau tidak? Semoga doa saya tidak ya. Kita bukan tipe orang-orang yang, maksudnya kita bukan tipe orang yang cengeng, yang manja, yang menyukai kenyamanan. Sebaliknya kita lebih suka bermegah dalam kelemahan. Bagi mereka, penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan mereka dapatkan. Oke, kita coba diskusi di sini. Bermegah di dalam kelemahan. Silakan saudara boleh bagikan ringkas singkat apa konsep saudara atau understanding, pengertian saudara mengenai bermegah di dalam kelemahan. Apakah bermegah dalam kelemahan ini bukanlah berarti kekurangan iman? Ya, karena ada pandangan hari-hari ini
bahwa kelemahan itu bagian daripada kurangnya iman. Nah, kelemahan yang dimaksud oleh hambanya ini, khususnya Paulus, ini apa sih yang dimaksud dengan bermegah di dalam kelemahan? Boleh jawab, Coach? Silakan Ibu Ruth. Karena pada saat saya lemah, saya bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Di situ letak kemenangannya. Karena Tuhan bekerja. Oke, terima kasih. Wah, singkat, padat, jelas. Turun tangan. Terima kasih Ibu Ruth. Dilanjutkan, silakan bagi yang lain. Menambahkan sedikit, Coach. Ya, silakan Kak Yanti. Terima kasih. Saya menambahkan yang Bu Ruth, saya juga sepaham. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan terlihat sempurna. Jadi, contohnya apa? Contohnya kayak saya kemarin, saya sakit, tapi di saat saya sakit itulah saya bisa melihat bahwa ternyata kasih karunia Tuhan itu ada lewat penderitaan yang saya alami, sakit yang sedang saya alami. Saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan memampukan saya untuk melewati semuanya. Oke, terima kasih Kak Yanti. Nah, bagaimana pandangan saudara terhadap pandangan ini? Bahwa kelemahan itu justru menunjukkan kurangnya iman. Ya, ada yang mau kasih pandangannya, pendapatnya, silakan. Ya, saya sedikit berpendapat, Coach. Memang silakan. Kita lihat ini sering dan banyak sekali orang, kok dia lemah ya, kok dia sakit ya, kok dia miskin ya, wah berarti kurang iman. Ya, ini mengubah mindset ini susah. Tetapi saya justru bersyukur ketika saya dalam kondisi keadaan kurang dan sakit, saya bisa tetap bersyukur, bersuka cita. Itu ada pengakuan dari keluarga saya. Kok bisa sih kau dalam kondisi kayak begini, kurang uang dan sebagainya, tapi tetap bersyukur, bersuka cita. Nah, yang saya dapat begini, bahwa ketika kita lemah, disitulah kesempatan Tuhan untuk melihat apakah kita bergantung pada Dia. Ya, kita juga menyadari bahwa kekuatan kita itu bukan karena sehat atau banyak uang atau hal-hal yang umumnya dunia cari gitu ya. Tapi kekuatan kita bergantung. Saya yakin Tuhan izinkan, istilahnya bukan Tuhan biarkan, tapi Tuhan izinkan kelemahan itu supaya kita lebih menyadari bahwa kekuatan kita hanya dari Tuhan. Itu aja, Coach. Oke, berarti Pak Yulison tidak sependapat dengan pandangan bahwa kelemahan itu adalah karena atau akibat dari kekurangan iman gitu ya, Bang ya? Iya, sorry. Ya, itu kesimpulannya, Coach. Betul, saya tidak sepakat gitu. Walaupun banyak sekali orang mengatakan seperti itu. Sangat banyak orang menganggap seperti itu. Ya. Oke, terima kasih, Bang. Masih ada lagi mungkin anak muda yang mau kasih tanggapan. Ini cukup banyak anak muda. Ayo, silakan yang muda-muda. Atau yang merasa muda. Tadi semua juga muda-muda tuh. Om Marut yang paling muda itu. Haleluya. Saya, Coach. Silakan. Nah, ini yang muda ini. Silakan. Jadi kelemahan iman itu supaya kita sebagai orang percaya tidak ada dasar untuk sombong. Jadi bukan iman lemah, tapi supaya kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang bisa disombongkan dalam diri kita, seperti itu. Oke. Berarti dari beberapa jawaban tadi saya bisa ngambil kesimpulan, kelihatannya kita sependapat ya. Beberapa kesimpulan ini didefinisikan dengan baik sekali, akurat sekali, menurut saya sangat biblical, sangat alkitabiah sekali. John White mendefinisikan iman yang besar demikian. Ya, dia katakan iman yang besar adalah memberikan respon kepada Allah ketika sangat sulit melakukannya. Wah, ini bagian ini keren banget.
respon kepada Allah ketika sangat sulit melakukannya, kata John White. Atau ketika hal yang ia minta dari Anda atau yang Tuhan minta dari saya, dari saudara, itu menyakitkan atau tampaknya sama sekali tidak dapat dijalankan. Contohnya siapa di Alkitab yang paling menonjol? Abraham, ya, benar. Mempersembahkan Ishak, ya. Imanlah yang terus-menerus memberikan respon terhadap firman Allah ketika tidak ada dorongan dari luar. Wih, dalam sekali ini definisi iman dari John White. Keren banget, ya. Mari kita refleksi, ya. Bagaimana dengan imanku gitu ya ketika sangat sulit melakukannya, apa responku? Ketika Tuhan minta saya melakukan sesuatu yang menyakitkan atau rasanya kok sangat sama sekali sulit untuk dilakukan, apa responku? Salah satu tokoh misi yang menginspirasi saya, yang menurut saya seorang pahlawan iman, adalah Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission. Sampai sekarang dia masih hidup dan dia seorang yang menjalankan sebuah kekristenan yang luar biasa, yang sangat-sangat dapat diteladani. Beliau berkata, ya, iman Alkitabiah adalah mengetahui apa yang Allah ingin untuk Anda lakukan, mentaati segala sesuatu yang Ia tunjukkan untuk Anda lakukan, kemudian mempercayai Dia untuk melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan dengan caranya dan waktunya. Mengetahui apa yang Allah inginkan untuk Anda lakukan, mentaati segala sesuatu yang Dia tunjukkan untuk Anda lakukan, kemudian mempercayai Dia untuk melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan dengan caranya dan waktunya. Saya sangat percaya pernyataan ini bukan sekedar sebuah konsep yang dirumuskan dari pemikiran atau sekedar logika atau penalaran, pemahaman dari seorang Loren Cunningham, tetapi ini adalah kehidupan Loren Cunningham. Karena saudaraku, Youth with a Mission ini adalah sebuah lembaga misi. Umumnya lembaga misi luar internasional dari Amerika itu adalah lembaga-lembaga misi yang dibiayai dari pusat. Dan distribusi biayanya sampai ke semua cabang-cabang supaya proyek-proyek misinya dapat dikerjakan. Tetapi Youth with a Mission adalah satu-satunya menurut saya lembaga misi, mulai dari presidennya sampai pendirinya sampai kepada staf-staf di bawah dan para pengajar semuanya, tidak ada yang mendapatkan persembahan kasih atau tidak ada yang digaji. Mereka semua dilatih untuk hidup dengan iman dan memenuhi semua kebutuhan dan proyek misi apapun yang mereka kerjakan dengan iman tanpa support dari pusatnya di Amerika. Wow, luar biasa sekali. Dan ternyata lembaga misi yang paling eksis dan paling berkembang luas di seluruh dunia, ada di hampir semua negara di dunia ini, adalah Youth with a Mission.